Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh masyarakat desa seluruh Indonesia, terutama untuk warga desa Panican sekitarnya. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kebanggaan warga desa Panican, Desa Panican Official, channel yang membahas tentang informasi dan edukasi desa. Mohon tonton video ini sampai selesai ya, agar tidak gagal paham ya guys. Video kali ini kita akan membahas struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa atau SOTK Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Menurut Peraturan Desa Panican nomor 04/2017 dengan turunan dari Peraturan Bupati Purbalingga nomor 75/2016. Yuk kita awali dengan pejabat tinggi tertinggi desa, yaitu ada Kepala Desa Panican. Untuk presiden terpilih di tahun periode ini ada 2022 sampai 2028 ada Bapak Sutio yang mempunyai tugas menjalankan dan memanage ataupun mengatur tentang laju pemerintahan di tingkat desa. Adapun visi dan misi beliau yaitu bekerja sepenuh jiwa dengan landasan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan kecerdasan warga yang adil dan merata. Adapun visi ada di 4 bidang, yaitu bidang pemerintahan, melakukan reformasi sistem tenaga kerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ramah, profesional, dan tuntas. Untuk bidang pendidikan, menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis ajaran agama, budaya, dan iptek, serta memberikan perhatian lebih terhadap tenaga pengajar pendidikan, khususnya untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan keagamaan, dan pendidikan non-formal lainnya. Adapun di bidang pertanian, misi yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa terpilih adalah peningkatan dan perawatan jaringan saluran irigasi, kemudian penanganan sampah irigasi secara berkala, edukasi kepada para petani untuk tidak selalu bergantung kepada satu jenis komoditas pupuk dan juga ketergantungan terhadap pupuk kimia, serta beralih kepada pupuk organik. Untuk di bidang ekonomi, Kepala Desa terpilih Bapak Sutio memiliki agenda atau misi menyadarkan kepada masyarakat agar belanja kebutuhan harian di lingkungan masing-masing dengan tidak keluar dan memanfaatkan kearifan lokal yang ada. Kemudian ada pemanfaatan potensi yang telah tersedia secara maksimal supaya lebih bermanfaat dan mempunyai daya jual yang lebih tinggi. Sebagai contoh, limbah peternakan, sampah lingkungan, serta lain-lainnya. Kepala Desa Panican bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk menentukan sikap dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah desa, tentunya juga dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan desa yang akan dilaksanakan bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa. Jabatan tertinggi kedua yaitu ada di tangan Sekretaris Desa atau Carik, dan masa jabatan sampai dengan usia 60 tahun. Untuk saat ini Sekretaris Desa Panican dipegang atau dijabat oleh Saudara Budi Rianto. Di bawah Sekretaris Desa atau biasa kita sebut dengan Kesekretariatan Desa diisi dengan jabatan-jabatan sebagai berikut. 1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang diduduki oleh Saudara Sugiyatno dengan tugas utama adalah mencatat dan mengarsipkan seluruh surat, dokumen, dan juga aset-aset desa. Kemudian, kedua, Kepala Urusan Keuangan atau yang lebih terkenal dengan Bendahara Desa yang saat ini diduduki atau dijabat oleh Ibu Muridah dengan tugas utama yaitu mencatat, menerima, dan mengeluarkan segala urusan keuangan yang ada di pemerintahan desa. Yang ketiga ada Kaur Perencanaan yang saat ini dijabat oleh perangkat desa yang baru yaitu Saudara Agung Al-Hidayat. Adapun tupoksinya adalah untuk merencanakan pembangunan seluruh kegiatan baik fisik maupun non-fisik yang sudah tercantum ataupun tertera dalam rencana pembangunan jangka menengah desa yang akan selalu direview dan juga bisa dipecah kembali dalam rencana kegiatan pembangunan desa atau RKP desa setiap tahunnya.
Untuk garis komando dari kepala desa yang kedua adalah kepala seksi atau kasih. Ada 3 orang kasih, yaitu 1. Kasih pemerintahan yang saat ini dijabat oleh Ibu Muhyati dengan tugas pokok dan fungsinya mengatur segala urusan pemerintahan baik internal maupun eksternal, termasuk di dalamnya untuk urusan pelayanan kepada masyarakat desa yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pemerintahan seperti kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada kasih kesejahteraan atau lebih dikenal dengan singkatan Kasih Kesra yang saat ini dijabat oleh Saudara Aris Purwanto. Adapun tupoksi dari Kasih Kesra ini adalah sebagai pelayan dalam bidang pertanian, pembangunan baik fisik maupun fisik, bidang pembangunan subbidang pendidikan maupun kesehatan, dan juga termasuk industri, perekonomian, UMKM, dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga, ada kasih pelayanan atau kepala kasih pelayanan yang untuk saat ini dijabat oleh beliau Bapak Karsono. Beliau memiliki tupoksi sesuatu yang berkaitan dengan seluruh pelayanan kepada masyarakat terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang digulirkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah desa. Di samping itu juga untuk kegiatan-kegiatan di tingkat desa untuk rukun kematian, dan beliau memiliki seorang staf atau disingkat K atau disebut KAIM, yaitu Bapak Jauhari. Kasih kesejahteraan memiliki 2 orang staf berkaitan dengan bidang pertanian, terutama pengairan, yang saat ini dijabat oleh 2 orang dinamakan ulu-ulu atau pembagi air. Ada Bapak Sahidin dan juga Bapak Karyono. Beliau berdua bertanggung jawab terhadap lancarnya kegiatan pertanian, terutama terkait dengan pengairan yang sampai menuju ke sawah-sawah para petani. Selanjutnya untuk garis komando yang terakhir, 5 orang kepala dusun atau yang biasa disingkat dengan Kadus. Kepala dusun ini menjalankan tugasnya untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, bekerja secara maksimal secara penuh 24 jam, menjadi tangan kanan dari kepala desa dengan menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan di lingkungan, termasuk di lingkungan RW maupun RT. Untuk kepala dusun di Desa Panican ada 5 wilayah yang terbagi menjadi 2 dusun di Panican Utara dan 3 dusun di Panican Selatan. Untuk di Panican Selatan ada dusun 1 dipimpin oleh seorang kepala dusun, beliau Bapak Hadirin. Dusun 2 dipimpin oleh seorang kepala dusun saat ini yaitu Bapak Hadis. Yang dusun 3 saat ini dipimpin oleh Bapak Suratman. Kita memasuki wilayah di dusun 04 dan untuk kepala dusun saat ini dijabat oleh beliau Bapak Slamet Jatmiko. Lanjut ke dusun kelima yaitu ada Bapak Hosin selaku pemangku kepala dusun 5. Demikian penjelasan singkat tentang SOTK, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Panican serta visi misi kepala desa terpilih periode 2022-2028. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Salam desaku, idolaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.